Alasan saya mengambil jurusan manajemen adalah program studi manajemen merupakan program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau, di mana setiap tahunnya merupakan program yang memiliki pendaftaran terbanyak dan metode pembelajaran yang interaktif. Di manajemen banyak kegiatan kemahasiswaan dan event-event yang kemas secara modern. Peluang kerja yang luas di berbagai bidang, contohnya perbankan, pemerintahan, dan respon mahasiswa sangat baik karena mereka sangat tertarik untuk mempraktekkan secara langsung seperti apa itu branding marketing. Sekarang kita masuk ke teknologi informasi. Teknologi informasi mengacu pada penggunaan komputer, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan infrastruktur komunikasi untuk menyimpan, mengambil, mengirim, dan memanipulasi data. Ini meliputi berbagai bidang seperti komputer, telekomunikasi, dan internet yang memungkinkan pertukaran informasi secara efisien. Perlunya teknologi informasi dan sistem informasi sangatlah penting dalam dunia digital saat ini. Teknologi informasi mencangkup infrastruktur, perangkat lunak, dan hardware yang mendukung proses pengelolaan informasi. Sementara sistem informasi lebih fokus pada manajemen informasi itu sendiri, termasuk pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan penggunaan untuk pengambilan keputusan. Keduanya bekerja sama untuk meningkatkan efisien, produktivitas, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam organisasi dan bisnis. Perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat memasukkan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut beberapa contoh perangkat output. Yang pertama ada keyboard, yang kedua ada mouse, yang ketiga ada mikrofon, yang keempat ada scanner. Perangkat lunak adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud, dan istilah seperti ini digunakan agar menonjolkan perbedaan antara software dan hardware. Karena dikatakan sebuah software, maka bisa dikatakan bahwa software perangkat lunak itu jelas berbeda dengan hardware perangkat keras. Jenis aplikasi perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak sistem operasi, yang kedua ada perangkat lunak drive, yang ketiga ada perangkat lunak aplikasi, yang keempat ada bahasa pemrograman, yang kelima ada pengambilan keputusan level manajemen. Pengambilan keputusan level manajemen adalah suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentunya menghasilkan satu keputusan final. Tipe-tipe pengambilan keputusan. Tipe yang pertama, keputusan dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama terstruktur, yang kedua setengah struktur, yang ketiga tidak terstruktur. Sistem penunjang keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dan keduanya. Data, informasi, dan pengetahuan. Yang pertama, data adalah bentuk informasi yang berbahasa tertentu yang telah diolah secara efisien. Dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan
dalam suatu proses tertentu. Contoh data dapat berupa informasi yang berbentuk digital biner, khususnya yang dapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer, dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarnya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Informasi dapat dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan mengubah menjadi suatu bentuk yang memiliki makna. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau telah dimanipulasi sedemikian rupa dapat membentuk suatu hal dikenal dengan pengetahuan. Data dan informasi adalah dasar untuk membentuk pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah bahwa teknologi informasi dan sistem informasi sangatlah penting dalam dunia digital. Dengan teknologi informasi berfokus pada perangkat lunak dan perangkat keras yang mendukung pemrosesan informasi, sedangkan sistem informasi berfokus pada pengelolaan informasi diri. Keduanya bekerja sama untuk meningkatkan efisien produktivitas dan pengambilan keputusan dalam organisasi dan bisnis. Selain itu, teks ini membahas komponen perangkat keras dan perangkat lunak komputer, berbagai jenis aplikasi perangkat lunak, proses pengambilan keputusan, dan pentingnya data, informasi, dan pengetahuan.